Kita lanjut pembahasan inner game di state control. State control ini saya agak susah dalam bahasa Indonesianya. Cuma ini saya akan artikan lagi dari salah satu mentor NLP, yaitu Michael Breen. Beliau mengatakan bahwa state control itu adalah kondisi mental, fisik, neurologikal seseorang pada waktu tertentu. Ini maksudnya seperti gini nih. Ketika nih, misal saya bangun pagi saya harus kerja. Nah, ketika saya bangun, saya sudah membayangkan, wah, kerjanya bakal, waduh, banyak pekerjaan, bikin stres, bos bakal marah, nemui klien yang, amit-amit, itu akhirnya dengan gambaran-gambaran itu saya jadi malas kerja, udah nggak semangat, mandi nggak semangat, berangkat kerja nggak semangat. Nah, kondisi yang seperti itu adalah state, kondisi mental, fisik seseorang itu pada waktu tertentu. Kenapa nggak hanya emosi saja? Kenapa gini? Karena emosi itu akan mempengaruhi fisik seseorang, gitu. Emosi akan mempengaruhi bahasa tubuh seseorang, postur tubuh seseorang. Contoh lagi, ini sih misal ketika Anda udah mau ketemu nih dengan orang yang paling bikin Anda malas. Kalau ketemu orang ini, bikin malas sih dia. Kalau bisa nggak usah ketemu, tapi harus ketemu. Nah, ketika udah mau ketemu, udah semuanya udah nggak semangat gitu. Karena, saya mau ketemu dia, dia nggak akan gitu. Anda nggak akan kayak gitu. Anda jadi udah dah ogah-ogahan. Jadi seluruh bahasa tubuh Anda, postur tubuh Anda itu menunjukkan bahwa Anda itu nggak semangat untuk menemui orang tersebut. Nah, ini bahasa tubuh yang seperti itu, Anda nggak secara sengaja seperti itu. Wah, kalau saya nggak semangat deh, jadi kayak gini. Enggak. Secara refleks, bahasa tubuh Anda, postur tubuh Anda, cara jalan Anda, ekspresi muka Anda, itu sudah mengikuti emosi Anda. Nah, ini adalah state. Kalau state seperti itu adalah state malas ketemu orang. Ada juga state happy, bahagia gitu, senang, semangat. Jadi semuanya itu udah secara nggak sadar itu semua udah mengikuti state-nya. Wah, bahagia, semangat itu. Nah, itulah state. Nah, pada pelajaran ini kita akan belajar mengontrol bagaimana state yang tepat. Kalau seandainya mau ketemu yang nggak enak nih, udah malas-malasan, gimana ngubah state yang malas-malasan itu menjadi semangat gitu. Jadi kita lebih enak lagi ngomongnya. Ya minimal ya pada saat itulah gitu kan. Jadi agar komunikasi Anda jadi lebih efektif lagi. Ini kenapa? Karena state kita itu akan berpengaruh ke fisiologis kita. Seperti yang saya bilang tadi, state apa yang kita rasakan, apa yang dalam tubuh kita, neurologikal kita itu akan berpengaruh pada fisik kita, state kita gitu kan. Jadi yang pengaruh itu fisik, nafas, otot, apakah dia jadi rileks atau jadi tegang gitu kan. Postur tubuh kita atau posisi tubuh kita, misalnya semangat nih, pede gitu kan, semuanya kelihatan gitu. Tapi ketika kita lemas, sudah jadi lemes gitu, jadi nggak enak gitu. Jadi semuanya itu secara refleks sudah seperti itu. Itulah state mengaruhi dari fisiologis kita. Nah, kalau seandainya kita mau membuat orang semangat gitu, lagi ketemu klien, tapi state kita lagi malas, lagi capek, lagi banyak pikiran, jadi semua jadi drop. Ketika kita dalam kondisi yang udah malas-malasan seperti ini, ketemu sama klien gitu kan, mau nawar asuransi atau apapun itu, orang ngelihat dengan seperti yang tadi itu jadi malas lah, ngapain gitu kan. Mending sama orang lain aja. Kenapa? Ketika dia, ini sama lah dengan saya, dengan Anda ya. Ketika Anda jadi gini deh, ketika Anda ketemu dengan orang yang malas, udah nggak semangat gitu kan, apakah Anda jadi semangat? Nah, kalau seandainya ada dua orang nih, satu yang seperti ini, udah malas-malasan gitu kan, ngomongnya udah nggak ada tenaga gitu. Nah, dengan orang yang udah semangat, pasti bisa. Nah, ini menguntungkan gitu. Kalau Anda ikut ini pasti menguntungkan. Kenapa? Dia seperti ini. Nah, dengan orang yang malas, udah nggak semangat gitu, menawarkan sesuatu, dengan orang yang belum semangat,
Anda akan lebih suka ngobrol dengan orang yang mana? Apakah yang malas, nggak semangat, ataukah orang yang benar-benar wah gitu, all out kepada Anda? Benar-benar ini loh potensi yang bisa Anda dapatkan seperti ini. Gitu. Dia benar-benar pede, benar-benar semangat, all out kepada Anda. Nah, secara umum ya, secara logika, Anda akan memilih nomor 2. Kenapa? Ketika seorang semangat banget itu, pede banget itu, Anda ngerasa senang. Entah kenapa Anda akan merasa senang. Masa ikut semangat juga. Nah, inilah kenapa saya sering bilang bahwa emosi itu menular. Emosi itu menular. Nah, sama halnya dengan postur tubuh yang fisiologis kita, state yang senang. State senang itu emosi senang. Fisiologis kita itu menunjukkan bahwa kita benar-benar senang, maka akan berpengaruh ke orang lain. Inilah ini udah sering pasti Anda temui bahwa salesman yang benar-benar wah pede, pintar ngomong, ketika ngomongnya tuh wah langsung begini, yakin gitu, dengan orang yang kelemak, kalau orang Jawa bilang kelemak udah nyantai gitu kan. Hasilnya itu pasti akan lebih banyak penjualannya, cenderungnya itu pasti yang benar-benar yang wah gitu. Karena state emosinya itu pengaruh banget. State emosi itu berpengaruh pada komunikasi persuasif Anda. Ketika Anda menasihati seseorang, ketika Anda melakukan presentasi, apalagi terutama Anda adalah seorang motivator. Nah, kalau motivator dengan suara yang bikin suara yang ngantuk kan udah lewat. Padahal Anda ingin memotivasi agar dia bisa jalan, agar dia bisa maju, agar dia bisa bersemangat, tapi ngomongnya Anda pelan, gak semangat, ya orang jadi gak sesuai gitu. Nah seperti itu. Nah, apakah terus pasti mungkin nanya teman, terus kalau diterapkan di copywriting ya nggak ada lah. Ini karena apa? Karena fisiologis, fisik kita itu kan harus jadi visual ya, audio dengan visual. Nah, kalau copywriting udah beda lagi, itu kan nanti ada pembahasan sendiri ya. Jadi state itu pengaruh banget gitu. Nah ini yang jadi pertanyaannya, yang sering sekali orang nggak tahu bahwa orang taunya bahwa emosi akan berpengaruh ke fisik, bahasa tubuhnya. Orang banyak kan taunya itu, tapi orang jarang tahu kalau fisiologis kita, nafas kita, postur tubuh kita, posisi kita itu bisa mempengaruhi emosi kita. Ya. Fisiologis kita itu bisa mempengaruhinya. Jadi dibalik, orang taunya adalah dari emosi, pengaruh ke fisik. Nah, kita akan belajar bagaimana fisik bisa mempengaruhi emosi kita. Kenapa? Dua-dua ini sangat penting untuk state kita. Nah, kayak gini. Itulah pada materi ini kita akan belajar seperti itu. Jadi Anda harus ingat, beda state, ya, beda efek, termasuk pada tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa menerapkan state control ini pada komunikasi? Seberapa efektif? Ya. Nah, lagi-lagi saya bilang bahwa ini adalah skill, ini adalah tempat untuk praktek. Anda harus praktek tiap hari kalau bisa, minimal di awal-awal sehari sekali selama 30 hari agar Anda terbiasa. Nah, bagaimana sih cara melatihnya? Yang pertama itu state control, yang namanya state control ya. Kita ya seperti